Ceklek. Lintang yang baru selesai mengganti baju dengan baju tidur dan bersiap berbaring di atas ranjang menoleh saat mendengar pintu kamar terbuka. Dia menemukan Jaiden masuk dengan wajah kusut. "Mas," panggil Lintang. Saat Jaiden mendekat, Lintang agak terkejut karena laki-laki itu tiba-tiba saja memeluknya. Lintang mengerjap, apalagi begitu merasakan pelukan Jaiden sangat erat seakan memiliki beban yang berat. "Alasan papa dan mama bercerai dulu karena papa punya istri baru," bisik Jaiden. Lintang menutup mulut, terkejut. Walau sudah cerai, mama tetap sakit hati dan akibatnya melampiaskan amarah padaku. Hingga akhirnya karena tekanan batin, mama sakit parah dan meninggal. Oma sama opa mengambil alih hak asuh aku. Di samping itu oma dan opa juga marah pada papa karena sudah menyakiti mama hingga sampai meninggal. Lirih Jaiden, menyandarkan dagu di cerul leher Lintang sambil menghirup aroma menenangkan dari sang istri. Lintang tidak berkata apa-apa, hanya membalas pelukan sambil mengusap punggung Jaiden. "Tadinya aku ingin memendam masalah seorang diri, tidak mau membagi kisah kelamku padamu." Jaiden menghela nafas pelan. "Sayangnya aku ternyata tak bisa, aku butuh pelukan dan dukungan darimu. Maaf, sekarang kamu harus jadi pendengar kisah kesedihanku. Aku senang, itu artinya Mas Jaiden benar-benar membutuhkanku." Timpal Lintang tulus. "1 tahun aku jadi pelampiasan amarah mama yang harusnya ditujukan untuk papa." Nada suara Jaiden berubah dingin. "Jadi sekarang mana mungkin aku membiarkan papa menemui Kilas setelah dia menyakitiku dan mama begitu hebatnya, mana mungkin Lin." "Aku mengerti," Lintang mengusap punggung Jaiden. "Sayangnya walau aku sebenci itu pada papa, aku tetap merindukannya." Lanjut Jaiden emosional. Lintang tidak tahu apa ini alasan sikap Jaiden jadi dingin pada siapapun. Tapi yang jelas Lintang tahu tak mudah bagi suaminya ini melewati masa kecilnya. Untuk alasan kenapa Jaiden tampak tak suka saat melihat Sehan, kini Lintang paham. Jika Lintang menjadi Jaiden, dia pun pasti melakukan hal sama. Lintang melepaskan pelukan Jaiden, membuat suaminya ini protes. Lintang terkekeh pelan, duduk di ranjang lalu melebarkan kedua tangan ke arah Jaiden. "Sini Mas," pelukannya sambil duduk saja. "Kaki aku pegal lama-lama terus berdiri." Jaiden tersenyum kecil, langsung baringan di atas ranjang dan menarik kepala di atop 4 hektar Lintang dengan posisi menghadap ke perut Lintang. Jaiden mengtigakap lama perut Lintang, berucap tanpa menatap lawan bicara. "Entah kenapa aku merasa selalu ingin mengusap, bahkan dekat dengan perutmu. Kalau mau dekat ya dekat aja, aku gak larang." Kekeh Lintang, tapi sedetik kemudian kekehannya berhenti saat merempat sakan tang 4 Jaiden sudah merempat ba kemana-mana. "Mas. Apa, sayang?" balas Jaiden sambil menarik Lintang hingga jatuh terbaring. "Kenapa mendadak?" tanya Jaiden sambil berjalan di parkiran. Satu tangannya memegang tas dan tangan lain berada di dekat telinga memegang ponsel. "Bagaimana dengan Oma? Bukankah jika kamu cuti, dia akan melakukan pekerjaannya sendirian? Pak Bian bisa diandalkan, Anda tidak perlu khawatir soal itu." "Ya, tapi harusnya kamu bilang dari sebelumnya kalau mau cuti." Jaiden mendorong pintu, masuk kantor dan hanya mengangguk ringan pada orang-orang yang menyapanya. "Ya ampun Pak, saya cuti cuma sehari bukan 1 bulan. Memangnya kamu mau kemana?" Jaiden menekan tombol lift, masuk dan naik ke lantai yang dituju. "Malu ah bos kalau dikatakan," terdengar suara tawa dari ujung telepon. "Ya, sudah. Lagi pula saya bukan bos kamu lagi." Jaiden menutup telepon. Di seberang sana Heru tertegun hingga tidak lama mengutuk kesal karena baru sadar Jaiden memang bukan bosnya lagi.
Siang hari Jaiden membaca chat dari Lintang, istrinya itu mengatakan minta dijemput di supermarket karena Nek Cica pulang lebih dulu sedangkan dia harus membeli beberapa bahan dapur. "Franz, saya pulang lebih dulu," Jaiden berucap sambil berjalan. "Baik, Pak." Saat Jaiden sampai di supermarket yang Lintang katakan, begitu laki-laki itu turun matanya memicing melihat Heru yang menuntun Kila. Berpikir apa Kila ikut bersama Lintang belanja, tapi setelah dipikir lagi bukankah Kimi yang mengajak Kila pergi. Niat Jaiden yang hendak memanggil Heru langsung terhenti. Jaiden tertegun saat melihat Heru membuka pintu mobil dan memasukkan Kila ke dalam. Hingga tidak lama Kimi datang, ikut masuk ke dalam mobil. Jaiden melipat tangan di depan dada, menatap datar ke depan. Jadi sebenarnya yang calon papa gadungan Kila itu papanya atau Heru? Peluk. Jaiden sedikit tersentak saat ada yang menepuk pundaknya, begitu menoleh dia menemukan Lintang yang menatap heran dirinya. Jaiden tersenyum, mengambil alih barang belanjaan di tangan sang istri dan menyimpannya ke dalam bagasi. "Melamun?" tanya Lintang. "Tidak," timpal Jaiden sambil membukakan pintu mobil. Dengan sigap Jaiden menyimpan tangan di atas kepala Lintang guna melindungi dari terantuk mobil. Setelah memastikan Lintang duduk nyaman di dalam mobil, Jaiden menutup mobil secara perlahan lalu memutar langkah dan masuk dari pintu lainnya. Jangan tanya bagaimana hati Lintang saat mendapat perhatian begitu besarnya dari Jaiden, bahkan hal kecil pun diperhatikan oleh suaminya itu, tentu saja jawabannya adalah berbunga-bunga. Jaiden adalah orang yang tidak suka basa-basi, pembawaan sifatnya yang serius membuat orang-orang segan, ditambah sikap acuh tak acuhnya juga menambah kesan tak tersentuh, tapi pada dirinya Jaiden langsung berubah menjadi laki-laki super perhatian dan hangat. Bukan lagi merasa diratukan, tapi Lintang merasa dirinya adalah perempuan paling beruntung di dunia. Lintang akan mengatakan dengan lantang dirinya tidak menyesal kembali pada Jaiden jika akhirnya akan menjadi perempuan seberuntung ini, dia. Cinta suaminya ini. Sangat. "Lalu tadi kenapa?" tanya Lintang saat Jaiden sudah duduk di sampingnya. "Aku lihat Heru," timpal Jaiden sambil memakaikan sabuk pengaman di tubuh Lintang. "Wow," takjub Lintang. "Andai aku tidak tahu kalau Heru laki-laki, mungkin aku sudah cemburu karena suamiku yang tampan ini memikirkannya sampai terdiam hingga tak sadar aku datang." Jaiden terkekeh, mencubit gemas pipi Lintang. "Aku jadi ingin tahu bagaimana kamu saat cemburu." "Serius?" Lintang menaikkan alis. "Bercanda," timpal Jaiden sambil mengulum senyum. "Aku tentunya akan menjaga hati kamu, jadi mana mungkin berani memikirkan perempuan lain." "Oke, aku pegang janjinya." Lintang menahan senyum senang, saat mobil mulai melaju dia kembali bertanya. "Memangnya ada apa sih sama Pak Heru? Dia ada bikin masalah lagi, iya?" "Enggak," Jaiden melirik sekilas. "Hari ini Heru ambil cuti dadakan, tapi biasanya dia gak pernah ambil cuti karena hidupnya memang lempeng banget tanpa masalah. Aku kira karena ada hal penting sekali Heru cuti, tahunya tadi saat jemput kamu malah lihat dia lagi bersama Kila dan Kimi." "Pak Heru sama Kimi dan Kila?" ulang Lintang kaget. Kaget juga kan?" Jaiden tertawa kecil. Lintang berkedip satu kali, mengusap dagu memikirkan sesuatu. Melihat ekspresi wajah Lintang yang tampak berkerut-kerut Jaiden terkekeh, dia menikmati istrinya yang tengah berpikir keras. Di samping itu Jaiden juga berpikir, jika Heru sampai rela ambil cuti hanya untuk menemui Kimi dan Kila apa itu menunjukkan kalau Heru lah papa gadungan Kila. Kayaknya aku harus tanya Kimi secara langsung, kalau perlu desak dia biar bilang siapa sebenarnya calon papa gadungan Kila. Lintang berseru gemas. Greget banget, sok rahasia-rahasian. Kila juga,
Anak Mas Jaiden itu malah ikut main rahasia-rahasaan. Kila orangnya megang janji sangat kuat, komentar Jaiden. Iya, bahkan sama ibunya sendiri pun gak mau ngasih tahu. Jengah Lintang. Coba, mirip siapa? Tanya Jaiden. Mirip Mas Jaiden lah, timpal Lintang. Kok aku? Jaiden melirik. Kamulah. Lintang menyipit tak terima, dengan bibir dibuat monyong dia berucap. Kalau Kila cantik, baik hati, manis, baru mirip aku. Sedangkan bagian cengeng, sering merajuk, susah bangun, itu baru mirip Mas Jaiden. Iya, iya. Bagian bagusnya mirip kamu, aku mah ke bagian jeleknya juga gak apa-apa. Jaiden tersenyum tipis, menatap jalanan di depannya dengan pandangan geli. Lintang tertawa, memukul pelan lengan Jaiden. Sampai di rumah, Jaiden hanya mengantar Lintang sedangkan dirinya ada pekerjaan lain bersama Franz. Jaiden juga harus menyelesaikan masalah dengan Kenan, menuntaskan apa yang harusnya segera berakhir. Mas Heru, stop di sini saja. Saya harus ambil beberapa berkas milik Papa di kantor. Heru yang bagian menyetir menoleh ke arah sebuah gedung, mengangguk paham dan menghentikan mobil. Saat Kimi turun, Heru menahan Kila yang hendak turun juga. Biarkan anakmu bersama saya di sini, tenang saja saya akan menjaganya selagi kamu masuk. Heru melirik, menatap Kimi. Kimi melirik Kila, putri dari temannya ini tampak santai saat Heru memintanya tinggal. Pada akhirnya Kimi mengangguk pelan, lagi pula dengan begitu bukankah berarti Heru akan menunggunya dan melanjutkan mengantar sampai rumah. Maaf merepotkan, titip putriku ya. Kimi tersenyum minta maaf. Heru mengangguk pelan. Melihat respon Heru yang acuh tak acuh, Kimi sedikit melunturkan senyumannya. Jika pada Kila, Heru akan sangat baik dan murah senyum. Namun, pada dirinya, selain menyapa sekilas berbicara pun seperlunya. Saya gak akan lama, tinggal dulu ya. Kimi pamit, melangkah menjauh. Setelah Kimi pergi, Kila melirik Heru sambil berdecak. Om Heru kok kayak gitu terus sama Tante Kimi? Gitu gimana? Balas Heru sambil menaikkan alis. Gak ramah, jelas Kila. Kata Mama, kita harus baik sama orang kalau mau dibaikin lagi. Gak boleh bicara ketus, tapi Om Heru. Kalau bicara sama Tante Kimi kayak gak suka gitu. Heru terkekeh, menoleh ke belakang dan menopang dagu. Anak kecil mana tahu, ini itu namanya trik lomba tarik tambang. Semakin seorang laki-laki terlihat dingin, semakin menarik dia. Om ini lagi cosplay jadi laki-laki dingin yang mempesona seperti papa kamu. Dengan begitu Tante Kimi pasti tersepesona sama Om kayak terpesonanya mamamu sama papamu. Kila menatap Cengo, tidak mengerti kenapa Heru membicarakan lomba tarik tambang di saat menjelaskan alasan sikap acuh tak acuhnya pada Kimi. Apa yang aku harapkan dari anak kecil? Gumam Heru saat melihat wajah Cengo Kila. Saat melihat cara berpikir Kila yang mirip Jaiden, Heru nyengir sambil berucap. Udah, gak usah mikir keras. Anak kecil itu harusnya main, bukan malah memikirkan urusan orang dewasa. Kila gak paham, Kila berseru bingung. Iya, gak usah paham gak apa-apa kok. Heru terkekeh sambil mengulurkan tangan, mengusap puncak kepala Kila dengan gemas. Karena benar-benar pusing tidak menemukan jawaban dari keheranannya, pada akhirnya Kila berhenti berpikir. Tante Kimi masih ngangka Om gak tahu kamu bukan anaknya, kan? Tanya Heru. Kila menggelengkan kepala. Lucu juga dia, kekeh Heru. Sebenarnya Kila gak enak bohong sama Tante Kimi kalau kenal sama Om Heru, tapi Om Heru malah larang Kila buat jujur. Suara Kila pelan, jelas seakan memiliki beban berat. Mama bilang kalau bohong itu mengurangi rezeki,
Kila takut kalau terus bohong nanti rezeki Kila habis. Bentar lagi kok, Om minta tolong buat rahasian dulu sampai Om benar-benar dapatin Tante Kimi. Melas Heru. Diam-diam Heru meringis dalam hati, andai Jaiden tahu dirinya memanfaatkan putrinya sudah dipastikan mantan bos rasa majikannya itu akan meminta kembali semua uang yang dirinya dapatkan dengan cara paksa dari laki itu. Heru hanya dapat berdoa, semoga Kila tidak pernah mengatakan pada Jaiden kalau selama ini disuruh bohong. Jangan lama ya, Om. Gak akan lama, janji Heru. Di jarak yang lumayan jauh, Kimi memperhatikan interaksi Heru dan Kila yang tampak akrab bahkan tertawa bersama dengan pandangan iri. Heru tak pernah tertawa selepas itu dengan dirinya, membuat Kimi insecure dapat mendapatkan Heru. Berat banget ternyata mencintai seorang diri, gumam Kimi sambil melanjutkan langkah. Saat sampai di depan mobil, Kimi naik dan duduk di kursi penumpang belakang bersama Kila. Perempuan cantik dengan pakaian biru itu melirik Kila dan Heru, lalu tersenyum minta maaf. Lama nunggu. Tidak, Mama. Sesuai permintaan Kimi, di depan Heru pastinya Kila memanggil Mama. Saat Kimi menatap Heru, laki-laki itu sudah menghilangkan senyuman manisnya dan kini tersisa raut datar tanpa ekspresi. Ada rasa kecewa dalam hati Kimi, sebab Heru tidak bisa bersikap layaknya pada Kila jika itu bersama dirinya. Ada beberapa hal yang harus dibali, mampir di toko depan dulu boleh? Tanya Heru tanpa menoleh ke belakang. Selalu begini, Kimi sering mendapati Heru bicara tanpa menatap dirinya seakan tak peduli. Kimi menghela nafas pelan, menekan rasa emosi dalam hatinya. Boleh. Tadi saat Kimi dan Kila berada di mall, Heru datang dan menghampiri Kila. Itu yang selalu Kimi harapkan setiap harinya, Heru datang dan bermain bersama Kila agar dirinya bisa melihat interaksi keduanya. Jadi sekarang karena sudah waktunya Kila jam pulang, Heru berinisiatif mengantar Kila beserta dirinya. Bisa kamu temani saya membeli sesuatu untuk hadiah nenek? Kimi yang tengah menatap jendela menyangka Heru berbicara pada Kila, tanpa tahu kalau Heru tengah menatap dirinya. Kimi. Hah. Kimi terkejut saat Heru memanggil namanya, refleks menoleh dan mengerjapkan mata. Kamu bicara padaku? Ya, jadi apa bisa? Ulang Heru. Sambil menahan luapan bahagia dalam hatinya, Kimi mengangguk pelan. Boleh. Kalau begitu ayo, Heru turun lebih dulu. Kimi menyusul turun bersama Kila, keduanya berjalan ke arah toko yang Heru maksudkan. Namun, saat Heru membukakan pintu untuk Kila, tak sengaja pandangannya menoleh ke samping dan saat itu pula tubuhnya membeku. Di depan sana, Jaiden berdiri sambil menyeringai mengejek ke arah dirinya. Andai di kalender ada hari sial, gumam Heru sambil memaksakan tersenyum.